Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit. Malam ini kita memasuki malam ke-17 bulan Ramadan tahun ini. Dan malam 17 Ramadan adalah termasuk malam agung, sebab merupakan malam turunnya Al-Quran kepada Rasulullah. Jika kita memperingati malam nuzulul Quran, berarti kita sedang memperingati turunnya Al-Quran untuk pertama kali kepada Rasulullah. Adapun surah yang turun kepada Rasulullah di hari 17 Ramadan adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang diawali dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini berbeda dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke langit dunia, bukan turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di malam nuzulul Quran ini mari menghidupkannya dengan banyak membaca Al-Quran. Bagi yang berniat menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan, mudah-mudahan memasuki malam 17 Ramadan sudah sampai pada juz 17. Adapun bagi yang tidak menghatamkan Al-Quran, bisa membaca surah-surah pilihan. Di antaranya ada 4 surah agung yang sangat baik dibaca setiap malam, khususnya di malam 17 Ramadan ini. 4 surah agung ini adalah amalan penghapus dosa, amalan penyelamat siksa kubur dan neraka, amalan pembuka rezeki, dan amalan pengundang doa dari 70.000 malaikat. Insya Allah kita akan membahasnya, maka pastikan para sahabat menyimak video ini hingga menit terakhir. Dan jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mumpung masih berada di bulan Ramadan, mari aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat dan doa kita. Amin, Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, berikut 4 surah agung yang sangat baik dibaca di malam nuzulul Quran. Boleh dibaca semua jika sanggup, atau kita pilih salah satunya sesuai kesanggupan kita. Boleh dibaca habis sholat tarawih atau sebelum tidur. Surah yang pertama, surah Yasin. Umumnya kaum muslimin membaca surah Yasin pada malam Jumat. Namun sesungguhnya surah Yasin juga dianjurkan dibaca setiap malam. Surah Yasin termasuk surah penghapus dosa. Siapa yang membacanya akan mendapatkan ampunan Allah. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah, bahwa Rasulullah mengabarkan orang yang suka membaca surah Yasin akan diampuni dosa-dosanya. Beliau pernah bersabda, "Man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu." Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam niatnya mengharap ridho Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Jadi siapapun yang ingin dosa-dosanya bersih diampuni Allah, biasakanlah habis maghrib atau setiap malam mengamalkan membaca surah Yasin. Surah yang kedua, surah Tabarok atau surah Al-Mulku. Surah ini terletak di awal juz 29, sehingga bagi yang ingin mengamalkannya saat membuka mushaf Al-Quran bisa langsung ke juz 29. Surah ini cukup masyhur dengan keutamaannya, yaitu penyelamat dari siksa kubur. Siapa yang mengamalkannya kelak mendapatkan keselamatan dari siksa alam kubur.
Imam An-Nasai dalam kitab sunannya menyebutkan riwayat bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihul mulku kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min azabil qabri." Barang siapa yang membaca surah Tabarak atau surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Demikian pula penjelasan Rasulullah saat ditanya tentang surah Al-Mulk. Beliau menjawab, "Hiya al-mani'atu, hiya al-munjiyatu, tunjihi min azabil qabri." Surah Tabarak adalah surah yang mencegah dari siksa kubur. Surah Tabarak adalah surah yang menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa alam kubur. Bahkan surah ini, surah Tabarak, akan menjadi penolong dan membela pada hari kiamat. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, "Inna suratan min kitabillahi azza wa jalla ma hiya illa thalathuna ayatan." Sesungguhnya ada sebuah surah dalam kitab Allah, hanya terdiri dari 30 ayat. Syafa'at li rajulin fa akhrajathu minan nari wa adkhalathul jannata wa hiya suratu Tabarak. Akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya lalu mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarak. Surah yang ketiga, surah Al-Waqi'ah. Surah ini terkenal dengan surah kekayaan. Siapa yang mengamalkannya setiap malam akan selamat dari kemiskinan. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Suratul Waqi'ati suratul ghina, faqra'uha wa'allimuha auladakum." Surah Al-Waqi'ah adalah surah kekayaan, maka bacalah dan ajarilah anak-anak kalian membacanya dan mengamalkannya. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi yang berasal dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusbihu faqatun abada." Barang siapa yang melazimkan mengamalkan surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selamanya. Adapun surah yang keempat, surah Ad-Dukhan. Surah agung ini adalah surah pengundang doa 70.000 malaikat. Siapa yang membacanya walaupun hanya satu kali, walaupun hanya malam ini, maka besok pagi akan ada keajaiban, dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Hal ini dikabarkan Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malakin." Barang siapa yang membaca surah Hamim Ad-Dukhan pada suatu malam, maka pada pagi harinya 70.000 malaikat akan beristighfar untuknya, memohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Inilah keutamaan membaca surah Ad-Dukhan setiap malam, yakni pagi harinya ada ribuan malaikat sedang sibuk beristighfar, memohonkan ampunan untuk orang yang membacanya. Demikianlah 4 surah agung yang sangat baik dibaca setiap malam, khususnya di malam Nuzulul Quran, malam 17 Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya dengan rutin dan istiqamah. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.